Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menunaikan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan subuh mubarakah. Sesuai dengan namanya, subuh mubarakah, mudah-mudahan kegiatan kita ini betul-betul dapat mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari itu, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada pengurus masjid sekaligus pengurus kegiatan subuh mubarakah yang memberikan kepercayaan kepada Allah untuk mengisi kegiatan subuh mubarakah pada pagi. Bapak Ibu, setiap saya memberikan ceramah, saya selalu memulai dengan Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah. Setelah itu baru saya mengucapkan salam kepada para jamaah. Kenapa begitu? Karena yang patut kita puji, yang patut kita kalau bahasa Allahnya yang patut kita sapu pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak para pejabat yang hadir, tidak pada hadirin yang hadir, Allah yang tentu pertama kita bersyukur kepada Allah. Itulah kalimat pertama yang harus kita ucapkan. Baru kemudian setelah salawat baru yang saya hormati, yang dimuliakan para pengurus masjid Nurul Haq, para pemuka-pemuka, para sesepuh-sesepuh, orang tua-tua kita yang berhadir pada pagi hari ini. Ibu-ibu dan bapak, beberapa hari terakhir ini kita cemas alias khawatir karena begitunya musibah yang kita hadapi di Sumatera Barat pada umumnya, bahkan juga di provinsi lain ya. Dalam 2 hari yang lalu kita dengar bahwa jalan Padang Bukit Tinggi, Padang Solo ya, itu rusak ya. Jadi dalam beberapa hari ini mungkin tidak bisa ditempuh. Bisa jadi dapat bulanan gitu. Nah, bahkan
Di beberapa daerah di Kota Padang ini ada mayat-mayat yang ditemukan karena dihanyut oleh gelombang air bah, ya. Ini sebuah musibah. Nah, oleh karena itu maka pembicaraan kita pada pagi ini menyangkut dengan hal itu, berkaitan dengan musibah itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 156 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Artinya, kami akan mengujimu, ya, dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta dan kekurangan jiwa serta buah-buahan. Wa basyiris sabirin, sampaikanlah ya Muhammad bahwa kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu siapa orang-orang yang sabar tadi? Yaitu orang-orang yang bila ditimpa musibah, orang-orang apabila bisa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini dari Allah, bagi Allah, dan akan kembali kepada Allah dan kembali kepadanya. Apa yang kita pertanyakan pada maksud ayat ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat ringan di lidah, tapi tidak mudah untuk dipahami dan diyakini. Aku bertanya kepada ibu-ibu bapak, kalau awak ditimpa musibah, yang penting kita selamatkan nama. Yang penting awak selamatkan diri. Coba diri. Diri dan ma. Itu. Apakah diri yang terceguk kau yang nampak kau? Artinya fisik. Sebab di dalam Al-Quran Tuhan mengatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia itu merugi. Sungguh, lafi itu artinya sungguh merugi. Itu penekanan dari Allah. Sungguh merugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Yang beriman itu apa? Ini yang penting kita paham. Yang beriman itu nama, yang rugi itu nama.
Yang rugi itu manusia kalau nyolah lain, lambat laun kehidupan itu makin berubah. Orang yang sempurna umurnya itu orang yang baru lahir ke dunia ini. Itu yang sempurna umurnya. Sudah tua awak adalah hidup sekian lama kok, lah berkurang. Setiap hari kita kurangi umur kita. Dulu masih ketek, kinilah remaja, sudah tulah dewasa, sudah tulah tua. Sudah tua boleh. Dia tidak tua boleh. Lama kelamaan habis umur awak. Itulah yang disebut dengan hari yang akhir bagi kita. Percaya pada hari yang akhir bukan sama-sama semata-mata percaya kepada hari kiamat, tapi hari akhir kita masing-masing beda satu sama lain. Beda. Kadang-kadang kan kita hanya terfokus percaya pada hari kiamat. Jangan, dengan itu saja. Percaya pada hari akhir kita masing-masing. Entah nanti sore, entah besok, entah minggu depan, entah bulan depan, entah tahun depan, masing-masing kita akan menjalani. Artinya tak sama berarti awak tu gitu. Tak sama pulang awak. Lahir pun tak sama kan. Pulang pun tak sama. Ini yang menjadi pemikiran bagi kita, kemana pulangnya dan bagaimana cara pulangnya. Nah, tunggu dulu. Sebelum sampai ke sana, saya ingin ingatkan dulu yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi yang mana? Sebab manusia itu dua pembagiannya. Ada rohani, ada jasmani. Yang jasmani itu yang nampak. Ya, yang nampak, yang jaleh. Yang rohani yang mah. Di dalam surat As-Sajdah ayat 9 dikatakan summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi manusia itu ibu dan bapak dibentuk, diciptakan Tuhan di dalam rahim ibu kita ada beberapa tahap. Pertama sedikit air, ya. Kemudian segumpal darah. Setelah itu segumpal daging, ya. Kemudian setelah daging itu segumpal daging, berikutnya adalah dibentuklah jasad dan tubuh manusia dalam ibu kita. Jadi dalam rahim ibu kita itu sudah ada bentuk tubuh sebelum ditiupkan roh ke dalamnya. Dengan ditiupkan roh itulah maka pendengaran tercipta. Allah menciptakan pendengaran. Allah menciptakan penglihatan. Allah menciptakan hati. Ya, tetapi apa? Qalilan ma tashkurun. Sedikit orang yang bersyukur dengan hal seperti itu. Ya. Kenapa begitu? Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi
Ya, tidak kenal diri, belum kenal dengan dirinya. Yang kenal apa? Keturunan, anak keturunan saya, bapak saya si A, bapak si B, kemudian kampungnya situ lahir tahun sekian, anak sekian orang, cucu sekian orang. Itu keturunan Bapak Ibu, asal usul. Tetapi yang dimaksud di sini adalah diri yang sebenarnya itu nama. Yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu yama. Ya. Yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah yang non fisik yang ditiupkan oleh Allah ketika kita masih berumur sebulan, 4 bulan 10 hari. Orang tua kita tidak tahu kapan ditiupkan, jam berapa, hari apa, tidak tahu. Tapi bagi ibu-ibu yang bisa membedakan, dia sudah tahu itu. Ada gerakan-gerakan tertentu dalam bayinya terbahim beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ibu-ibu gelisah, ya, umur 3 bulan sampai bulan itu kan umur yang sangat rentan kepada orang ini. Oh, bagi ibu-ibu untuk yang hamil ya, saya tidak mengalami ya, ibu-ibu yang tahu kan, dia tidak rentan, banyak kandak kadang-kadang, banyak salah kadang-kadang, ya. Kadang-kadang ibu seti itu, ya, dan terjumpa, ya. Kadang-kadang berang saya. Kenapa? Yang kebenaran dari Allah itu belum ditiupkan kepada sang bayi, ya, belum. Nah, di dalam surat siapa itu kebenaran tadi, inna lillah tadi, kuntum khaira ummatin. Ini dalam surat Ali Imran ayat 110. Kamu itu sebaik-baik umat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu sebaik-baik umat dikeluarkan bagi manusia. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu sebaik-baik umat dikeluarkan bagi manusia, tugasnya menyuruh dengan yang ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, dan beriman dengan Allah, wa tu'minu billah, wa tu'minuna billah, dan beriman dengan Allah. Walau amana ahlul kitab, andai kata beriman ahli kitab, lakana khairan lahum, kebaikan untuk mereka. Tapi ada tapi di sini, minhumul mu'minun, di antaranya ada yang beriman, wa aksaruhum fasikun, di antaranya beriman tapi kebanyakan fasik. Kita ini minum ya bro, kalian kerja. Inilah Bapak Ibu, kuntum khaira ummatin, yang innalillah inna ilaihi rajiun itu sebaik-baik umat. Kenapa sebaik-baik umat? Al-haqqu mir rabbika fala takuna minal mumtarin. Dia itu kebenaran dari Allah, kebenaran dari Tuhan. Kalau dari Tuhan tidak mungkin jelek, ya. Bukan kata-kata yang benar dari Tuhan. Kebenaran itu al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhan.
Fala takuna minal mumtarin. Jangan engkau ragu. Ya. Jadi Bapak Ibu, mengapa saya katakan merekalah yang beriman dengan Allah. Yang rohani itu yang beriman dengan Allah. Kalau jasmani tidak. Kalau manusia tidak. Apa buktinya? Manusia itu engkar kepada Allah. Ya, manusia engkar. Nanti dalam surat surat lupa ayatnya. Inna insana li rabbihi lakanud. Ya. Kepada Tuhannya itu manusia itu engkar. Itu Tuhan mengatakan, bukan saya. Innal insana li rabbihi lakanud. Engkar kepada Allah Tuhan itu. Yang tidak engkar siapa? Mukmin. Mukmin itu yang mana? Yang rohani. Yang jasmani ini tidak. Yang jasmani itu apa? Ini hamba dari mukmin, hamba dari roh. Yang hamba Allah yang berasal yang gaib yang ada pada diri kita itu yang hamba Allah. Itu yang akan kembali kepada Allah. Itu yang innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itulah sebaik-baik umat. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah yang mencegah kepada mendorong kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itulah yang salat. Jadi yang salat itu bukan sebalik kita. Yang ruku sujud itu atas perintah rohani. Yang datang ke masjid ini kalau tidak diperintah oleh rohani tidak bisa datang. Saya jamin tuh. Kalau tidak bisa diperintah oleh rohani kita datang ke masjid, tidak bisa datang. Walaupun rumahnya dekat masjid. Walaupun pengurus masjid. Kalau tidak ada perintah di dalam, datang ke masjid, tidak akan datang. Jadi yang izin Allah, yang dikasihi Allah, yang diperhatikan oleh Allah, yang akan dipanggil Allah lah yang rohani itu. Nah, inilah yang kita sebut dalam Al-Quran. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran pengenalan terhadap hakikat dalam beragama itu bagi saya yang telah mengikutinya itu wajib. Ya. Saya berani mengatakan wajib mengenal diri. Wajib memahami hakikat beragama. Ya, wajib. Kalau tidak, kita tidak bisa tahu arti beragama. Siapa yang beragama, siapa yang kita selamatkan, kemana kita sempat selamat. Ya. Saya selanjutkan sedikit lagi. Kalau sekiranya kita sedang tidur, ya. Pertanyaannya, orang tidur itu wajibkah pergi ke masjid? Wajib pergi masjid? Tak. Ya. Wajibkah orang tidur itu salat? Wajib orang tidur salat? Hah? Gimana? Dah mungkin. Dah mungkin. Orang tidur dah mungkin salat. Kenapa? Sedang kita tidur itu, roh kita itu dalam genggaman Allah. Rohani kita itu digenggam oleh Allah.
dan dikembalikan ke pada saat tertentu nanti ketika bangun. Sedangkan orang mati digenggam terus dan dikembalikan. Itu bedanya. Makanya orang tidur tidak wajib salat. Kapan dia wajib salat? Kalau sudah bangun. Ya. Lampu ini berfungsi kalau rohani kita ada, berfungsi. Lampu ini bisa terang kalau rohani kita ada dalam diri kita. Kalau tidak ada artinya lampu ini. Jadi bukan mata yang melihat. Yang melihat itu kebenaran yang dari Tuhan yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak tahu dengan apa, dengan diri kita itu sendiri, bagaimana kita beragama dengan benar? Bagaimana kita mencapai salat hakiki? Karena Tuhan tidak melihat rupamu, wajahmu, tubuhmu. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dilihat siapa? Allah tidak melihat rupamu, jasadmu. Tapi yang dilihat apa? Hatimu dan niat kamu. Ketika kamu salat, hatimu di mana? Ketika kita bersedekah, hatimu di mana? Ketika kita subuh-rakah, hatimu di mana? Yang berbahaya Bapak Ibu, kalau kita salat, hati kita menerawang kemana-kemana, kemana-mana. Itu bukan dialami oleh kita-kita yang ada di sini. Semua orang, hampir semua orang mengalami. Para ustadz juga mengalami. Kadang-kadang sedang mau ceramah itu terkena dalam salat. Ayat anak dipakai kali sampai minggu kebacaannya ya, di mana mulainya ya. Kalau khutbah itu belum. Di mana mulai ke ayat akan baca dalam khutbah. Padahal dalam salat itu pentingnya kita memahami hakikat Bapak Ibu. Ada sebagian orang mengatakan, tidak perlu aja hakikat, itu orang tarikat mah. Ada orang mengatakan di tempat lain ya, bukan di sini ya. Bukan di sini, tempat lain. Itu perlu aja tarikat mah. Kalau tarikat itu Ibu, itu ada silsilahnya, silsilah guru ke guru. Ya. Ada silsilah guru ke guru, itu tarikat. Tapi pelajaran hakikat itu diajarkan di dalam ditunjukkan dalam Al-Quran. Ya. Andai kata beriman ahli kitab, lakana khairal lahum. Andai kata beriman ahli kitab, siapa ahli kitab yang dimaksud? Ahli kitab itu tidak lain adalah yang kuntum khaira ummatin tadi, sebaik-baik umat tadi. Kenapa disebut ahli kitab? Karena dia itu mencatat segala perbuatan kita, perbuatan baik buruk kita dicatat. Kalau kita mengoreksi diri kita masing-masing, kita bisa cari tuan rumah. Apa saja perbuatan baik yang awak lakukan, apa saja perbuatan buruk pernah awak lakukan. Mulai dari balik berakal sampai sekarang, bisa kita ingat, bisa kita ceritakan. Kalau ditulisan mungkin tak sadar-sadar buku berliannya. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran mengatakan Iqra kitabaka.
Kaba bi nafsika yauma hasiba. Bacalah kitabmu. Cukup hari ini engkau membacanya. Kalau tidak hari ini kita baca, besok tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Ya. Kalau tidak hari ini kita baca, besok, lusa, di akhirat tidak ada kesempatan perbaikan. Nah, makanya sekarang kafa bi nafsika yauma hasiba. Cukup hari ini engkau membacanya. Supaya apa? Supaya bisa mana yang kurang bisa ditambah, ma yang kurang baik bisa dipeloi, ma yang lebih baik bisa ditingkatkan. Inilah kitab yang kita baca setiap hari. Itulah ahli kitab. Lakana khairan lahum, sungguh itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita beriman, maka kebaikan untuk kita sendiri. Minhumul mu'minun, di antara kamu ada yang mukmin, ada yang beriman, ada pula yang fasik. Kebanyakan wa aksaruhum fasikun. Ini yang kita risaukan. Kebanyakan kita itu fasik. Fasik itu apa katanya biar? Fasik itu apa katanya biar? Hah? Ya, tolong bayar. Apa artinya bayar? Lain di hati, lain di lidah, lain di hati, itu fasik. Ya, lain kata perbuatan fasik. Lain hati dengan kata-kata. Yang kecil hati A, yang kecil kata-kata B. Lain di hati, lain di mulut. Bapak Ibu yang hormati, kalau memang kita memang inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita yakin dengan itu. Inna lillah inna ilaihi itu ada 20 bagiannya. Yang pertama, pulang ke rahmatullah. Yang kedua, pulang ke selain rahmat Allah. Kalau selain rahmat Allah apa? Itu kelana Allah. Ya. Pulang itu dua, pulang dengan selamat, pulang dengan tidak selamat. Dia bertanya, kama pulang wa selamat. Ke kampung masing-masing. Kalau Allah meninggal, wak diantar ke rumah. Dan ke kampung, antar ke bakonyo, rumah bakonyo gitu. Iya ya, ayah ya. Antar ke rumah bakonyo. Iya betul. Ya. Tidak seperti itu. Kalau kita sudah meninggal Bapak Ibu, ada urusan manusia, ada urusan Allah. Yang urusan manusia apa? Jasadnya, mayatnya, jenazahnya, itu urusan manusia. Ya, urusan manusia. Tetapi yang rohaninya, yang rohnya itu urusan Tuhan. Maka dikatakan yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Apabila mereka bertanya tentang roh ya Muhammad, katakanlah roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak banyak orang tahu tentang roh tadi. Sedikit. Ya, sedikit. Illa qalil, qalil saja. Nah ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan seperti demikian kami
turunkan kepada engkau ruhan min amrina, roh dari urusan kami. Ma kunta tadrunal kitab, ya, kamu tidak mengetahui kitab, sebelum itu kamu tidak mengetahui kitab. Walal iman, tidak pula iman. Walakin ja'alnahu nuran, kemudian bahkan kami jadikan dia itu nuran nahdi bihi man nasa. Kami jadikan roh tadi nur, nahdi bihi man nasa. Kami tunjuki orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Jadi ini keterangan Al-Quran mengatakan bahwa roh tadi juga disebut kitab, juga disebut iman, juga disebut nur, ya, yang menunjuki, yang kami tunjuki dari hamba-hamba kami. Wa innaka lah tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau sungguh kami tunjukkan kepada jalan yang lurus. Sekarang Bapak Ibu, ini keterangan menunjukkan bahwa rohani kita itu juga kitab, juga nur, juga iman. Yang beriman kepada Allah adalah rohani kita itu. Jasmani tidak beriman, ya, tidak beriman kepada Allah. Kemana kembali? Tentu kembali kepada dua hal tadi. Kembali ke tempat selamat atau kembali ke tempat yang tidak selamat. Kedua, di dalam stiker-stiker, kalau ada yang meninggal di tangga kita di WA penuh dengan stiker. Stikernya berisi telah berpulang ke rahmatullah si anu tanggal sekian jam sekian di situ, kampungnya di situ, tempat jenazahnya di sana. Kayak gitu. Telah berpulang ke rahmatullah. Sebagai doa tidak masalah, itu bagus itu. Telah berpulang ke rahmatullah, doa kita. Tetapi yang sesungguhnya, apakah dia kembali ke rahmatullah atau kepada yang tidak dikehendaki Allah, itu tergantung kemana dia kembali. Tergantung kepada yang bersangkutan, bukan yang mendoakan. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 96-97 Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a linnas lallazi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilahi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Rumah yang pertama dibangun bagi manusia, lallazi bibakkata mubarakan, terdapat di negeri Mekah, mubarakan yang diberi berkat, berkat untuk ibadah. Wa fihi ayatum bayyinatun, di sana ada tanda yang nyata, yaitu makam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Ini perlu dicamkan betul kata-kata ini. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalamnya aman, sentosa, selamat. Ini kata Quran, bukan kata saya. Saya hanya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran di sini. Tadi ke Pak Matias, ke Pak Zulul, yang baru balik umrah. Ada orang masuk ke dalam Ka'bah itu, Pak. Secara fisik ada orang masuk ke situ. Yang masuk Ka'bah itu ada? Tidak ada kan?
Orang yang merasakan haji tidak ada kan? Orang-orang tidak ada kan? Sepakat kan? Nah, siapa yang harus masuk? Nah, ini. Siapa yang harus masuk? Rohani kita itu masuk. Ingatan kita itu ada di sana. Itu cara masuknya. Yang masuk rohani bukan jasmani. Jasmani tak bisa kita masuk. Inilah pentingnya belajar tentang hakikat. Ya, inilah pentingnya belajar tentang hakikat, memahami hakikat beragama, hakikat salat. Makanya salat dikatakan, di dalam salat dikatakan, wattakhizu min maqam Ibrahim musalla. Ambillah makam Ibrahim di tempat salat. Dan kami perintahkan wahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baiti litaifina, untuk membersihkan rumahku untuk orang yang tawaf, orang yang rukuk, orang yang sujud. Ya. Jadi begitulah pentingnya memahami di mana tempat yang aman untuk kembali. Bagaimana cara aman untuk kembali? Makanya dalam 5 waktu sehari semalam wajib mengambil tempat itu, wajib, bukan sunat, ya, bukan sunat ya, wajib. Kalau mau selamat, kalau mau aman, ya, sesuai dengan keterangan ayat tadi. Demikian ibu dan bapak, mungkin apa yang saya sampaikan ada kekurangannya dan ada kelemahannya. Dan apabila hal-hal yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya bersedia saja untuk diskusi kecil-kecilan, ya. Boleh kita diskusi kecil-kecilan apa yang dimaksud ini. Dan apa yang saya sampaikan mungkin juga berbeda-beda dengan apa yang disampaikan orang lain, tapi insya Allah kita berdasarkan Al-Quran, tidak ada yang lain. Demikianlah ibu-ibu dan bapak, karena hari sudah siang dan kita tutup. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada 1-2. Ada pertanyaan tak? Sebab kalau tadi ambo bertanya, ambo jawab. Kalau gini, kalau ada ibu-ibu bapak tanya dengan sehubungan dengan penjelasan tadi, boleh. Bertanya enggak 1-2 boleh. Kalau sepakat ya. Kalau ada. Tapi kalau kesiangan nama saya tidak sah. Alah, kalau ganggu beda berarti alah paham. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaat untuk ambo sendiri dulu. Untuk ambo yang menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bertambahnya pemahaman ambo bisa menjalankan orang lain, itu berarti menambah bagi ambo. Dan mudah-mudahan bagi ibu itu belum ada manfaatnya dan ada keinginan untuk pendalaman. Ini yang penting sekali. Jangan sekadar sekali menangah, aku tarikat mah, lah sampai lo kesimpulan ke situ, tarikat mah. Tarikat tak sadar sudah para dulu ada tarikat. Ini yang kurang pas ya, kurang pas. Ini bukan pelajaran tarikat, ini hakikat beragama. Ya, hakikat beragama. Demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.